Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Malam Resort GKS Sampit edisi 19 Januari 2026. Renungan malam kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Namun saya tidak membaca firman Tuhan ini secara keseluruhan. Saya hanya membaca satu ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-35. Kisah Rasul pasal 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Tema firman Tuhan yaitu membuka mulut untuk memberitakan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada suatu hari malaikat Tuhan meminta kepada Filipus ke jalan gurun yang menghubungkan antara Yerusalem dan Gaza. Di sana dia bertemu dengan seorang pejabat tinggi dari negeri Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya. Namun seorang sida-sida ini atau petinggi dari Ethiopia, dia tidak memahami, dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Sehingga pada saat itu dia bertanya kepada Filipus tentang kitab suci yang ia baca itu. Dan kemudian Filipus meresponnya. Dia tidak ragu untuk menjelaskannya kepada sida-sida atau orang Ethiopia itu. Pada Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 mencatat, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Yesus kepadanya. Nah, Filipus tidak hanya saja dia menjelaskan tentang firman Tuhan, tetapi dia secara langsung menghubungkan dengan Yesus sebagai juru selamat yang dijanjikan itu. Orang Ethiopia awalnya memang bingung, tidak mengerti dan tidak memahami, tapi kemudian dia pandangannya mulai dia memahami tentang Yesus, dan selanjutnya dia meminta kepada Filipus untuk dibaptis. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memberitakan firman Tuhan dengan benar terkait dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus, maka kita yakin Roh Kudus akan bekerja membuka hati orang sehingga orang itu dapat mendengarnya dan kemudian menjadi percaya. Dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 35 ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus bersedia membuka mulut kita di saat yang tepat. Jangan kita menunggu kesempatan yang sempurna baru kita mulai membicarakan tentang Yesus. Seperti Filipus ini yang merespon panggilan Tuhan, dan kesempatan yang muncul itu dia pergunakan dengan sebaik mungkin, yaitu dia berbicara tentang Yesus kepada orang Ethiopia itu. Dan kesempatan itu sangat luar biasa ya. Kita lihat bahwa sida-sida atau seorang Ethiopia itu akhirnya dia percaya dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Nah, jadi kita juga ya bersedia membuka mulut kita di setiap kesempatan. Ya, mungkin ada orang lain, tetangga, teman yang bertanya tentang iman Kristen, bertanya tentang firman Tuhan, maka ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk kita menceritakan tentang Yesus Kristus, bagaimana dia berkorban datang untuk
menyelamatkan kehidupan manusia. Doa yang kita dapat pelajari adalah fokus pada Yesus sebagai inti dari kabar baik itu. Jadi jangan kita terjebak pada perdebatan-perdebatan kecil dan hal-hal yang tidak terlalu penting saat kita memberitakan Injil, tetapi mari kita seperti Filipus yang langsung membawa pembicaraannya pada Yesus. Pastikan setiap pembicaraan itu berujung pada bagaimana Yesus mengubah kehidupan seseorang, yaitu melalui kasih-Nya, melalui pengampunannya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan yang ketiga adalah berdasarkan firman Tuhan dalam setiap pembicaraan tentang Yesus. Jadi ketika kita berbicara tentang Yesus, kita harus pastikan apa yang kita sampaikan itu berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Seperti Filipus ini, dia menjelaskan dari kitab Yesaya, dan kemudian dia membimbing orang Ethiopia itu untuk mengenal Yesus sebagai Mesias. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana juga yang diajarkan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, di sana dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan penuh hormat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, setiap pembicaraan tentang Yesus haruslah berdasarkan firman Tuhan. Melalui kehidupannya, karya penyelamatannya, hingga ajaran-ajarannya tentang kasih dan kehidupan yang benar, hal ini memastikan bahwa apa yang kita sampaikan adalah benar-benar berdasarkan firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan manusia, dan bukan pendapat kita manusia, bukan pemikiran kita, melainkan berdasarkan dari firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 35 ini mau mengingatkan kepada kita bahwa tugas kita sebagai pengikut Yesus adalah kita mau membuka mulut kita untuk menyampaikan kabar baik tentang Dia. Tentu ini harus didasarkan pada firman Tuhan. Dan saudara-saudaraku, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja melalui perkataan-perkataan kita sehingga menyentuh hati setiap orang. Maka daripada itu, mari kita jadikan hati kita untuk selalu siap, dan mulut kita gunakan untuk memberitakan Yesus di setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang baru kami dengar bersama. Kiranya firman Tuhan selalu senantiasa meneguhkan dan menguatkan kami. Karena Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan, pengorbanan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Diberkatilah sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, diberkati rumah tangga mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati anak-anak mereka, dan diberkati usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan tiap hari, sehingga semuanya senantiasa mendatangkan berkat di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya Tuhan, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sedang menghadapi berbagai pergumulan, sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, dan Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang bersedih, Tuhan hiburkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami.
Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.